Pernahkah teman-teman merasa teman-teman makin kejar uang, makin merasa kurang, padahal saldo teman-teman bertambah, tapi anxiety juga bertambah. Teman-teman kerja dari pagi sampai malam, tapi rasanya kayak cuma lewat sebentar uangnya. Nah, mungkin teman-teman terjebak dengan yang namanya scarcity mindset. Takut kehilangan, takut tidak cukup, takut jatuh miskin. Di dunia yang memuji akumulasi, teman-teman sering lupa satu hukum alam yang paling mendasar. Apa itu? Yaitu adalah air yang mengalir itu jernih, dan air yang mengendap itu jadi sarang penyakit. Nah, harta teman-teman boleh jadi juga seperti begitu. Nah, ada satu orang gila dalam sejarah Islam. Maksudnya di sini bukan gila hilang pikirannya teman-teman, tapi gila dalam mengambil sikap. Siapa dia? Dia adalah Abdurrahman bin Auf, seorang pebisnis kelas kakap. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, memulai dari nol. Tapi tidak lama kemudian dia jadi kaya lagi. Nah, kenapa bisa? Karena dia tidak pernah pegang hartanya di dalam hati. Bahkan dia pernah sedekahkan hartanya 700 unta beserta seluruh isinya sekaligus. Dan dia justru takut karena hartanya terus bertambah walau sudah banyak memberi. Nah, selamat datang di Reset the Faith. Saya Ridwan. Alhamdulillah, malam ini saya ditemani dengan Kak Asis. Malam ini kita mau bahas lagi tentang apa itu the financial hack, tentang kenapa zakat dan sedekah bukan pengurangan saldo, tapi update sistem biar rezeki teman-teman tidak cuma banyak tapi juga tenang. Nah, baik Kak Asis, berbicara tentang zakat dan sedekah, artinya tidak lepas dari uang ya Kak Asis. Sering saya temukan Asis di tengah-tengah masyarakat, bahkan tidak sedikit dari generasi Z itu sering mengalami sering mengalami ketika mereka sibuk mencari uang, mereka mudah kena yang namanya mental health. Nah, pertanyaannya Kak Asis, kenapa isu uang bikin anak muda mudah kena mental health? Nah, itu bagaimana Kak Asis? Ya, ini memang fenomena juga ya, bahwa di mana banyak anak muda yang menjadikan uang itu sebagai tujuan, kayak uang itu sebagai penjamin. Kalau menganggap ada masalah kayak cuma bisa diselesaikan dengan uang, sehingga uang itu yang ketika uangnya ada dia merasa aman. Ketika uang, kayak merasa aman. Tapi ketika uangnya tidak ada, langsung kayak anxiety tadi kan, semakin kurang uangnya semakin anxiety dia. Nah, itu karena kurang memahami esensi daripada harta itu. Apa maksud zakat sebagai financial hack Kak Asis? Ya, hack itu kan kayak jalan pintas. Ya. Kalau kita biasa main komputer, misalnya kita menghack atau kita main game, kita mau cari cara cepatnya, kita hack ya kan. Nah, untuk financial hack itu maksudnya kalau kita ingin rezekinya kita juga bertambah atau rezekinya kita lancar, ya kita harus menghack dengan cara apa? Dengan cara dikeluarkan, yaitu dengan sedekah, ya kan? Yang sedekah itu ada yang wajib seperti zakat. Nah, itu jadi menghack rezeki supaya cepat, supaya kembali, supaya lancar gitu, supaya lancar. Dan itu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya, ketika membeli sumurnya orang Yahudi, itu kan dia beli, terus dia jadikan wakaf, ya sedekahkan dengan bentuk wakaf kan, dengan orang bebas kan. Kok Yahudi sebelumnya kan dia kasih bayar. Nah, ini dia beli kemudian dikasih gratis. Itu kalau hitungannya kita mungkin
ini rugi kan. Iya. Tapi ternyata tidak, setelah itu justru Utsman bin Affan semakin bertambah rezekinya. Ya, Itu namanya itu dia financial hack. Menarik. Berbicara tentang zakat, sedekah, sering kita alami, bahkan saya secara pribadi sering mengalami ketika bersedekah itu sering terbesit di dalam hati saya, Kak Kasis. Sering merasa ingin dilihat atau merasa kita takut miskin ketika bersedekah itu. Nah, pertanyaannya Kak Kasis, bagaimana caranya kita menghilangkan rasa takut miskin ini saat kita mau sedekahkan hartanya kita? Ini bagus kita belajar sama tukang parkir. Ya, bagaimana? Tukang parkir? Tukang parkir itu kan semua banyak mobilnya, banyak motornya. Ya. Tapi dia tidak sombong. Karena cuma titipan, cuma dititip saja. Dia cuma cuma punya sementara kan. Nah, ketika diambil sama yang punya, dia tidak marah. Tidak merasa kehilangan. Dia tidak merasa kehilangan karena dia memang titipan. Nah, begitulah harusnya kita menganggap harta uang itu kita dapatkan itu titipan. Nah, ketika kita diminta keluarkan dengan zakat misalnya, dengan sedekah, ya itu kita tidak merasa kehilangan. Iya, itu tukang parkir, filosofi tukang parkir. Tapi Kak, kenapa zakat itu disebut sebagai penyucian harta? Oh ya, zakat itu disebut penyucian harta karena memang di dalam harta kita kan ada hak orang lain, ya. Yang itu bisa jadi kenapa kita punya harta itu tidak, rezekinya kita tadi agak seret, kurang, kita merasanya kurang begitu kan. Nah, itu kemungkinan ada memang hak-hak yang belum dikeluarkan, ya kan, hartanya belum dikeluarkan, belum disucikan, itu kan, disucikan dari, jadi yang kita dapatkan kayak zakat itu kayak ini, kita menyaring hartanya kita. Jadi kita disaring, ya yang kita dapatkan itulah yang kita keluar, yang hasil disaring itu zakat yang kita keluarkan kan, yang hasilnya itu yang miliknya kita. Makanya dikatakan penyucian harta ya. Iya. Tapi berbicara tentang sedekah, zakat itu sering kita temui ada kata-kata berkah. Kalau kita sedekah, kadang kita hartanya kita berkah. Pertanyaannya Kak, bagaimana cara menanggapi kaya angka versus kaya berkah? Maksudnya itu bagaimana? Banyak, maksudnya kaya angka, maksudnya angka, banyak hartanya, kayaknya banyak hartanya dengan berkah hartanya. Kita lihat saja Korun. Ya. Tahu Korun ya? Harta Korun, harta karun. Nah, itu kan Korun itu hartanya banyak sekali. Itu hartanya banyak sekali. Ya, sampai katanya itu diceritakan kuncinya ya dipikul beberapa orang kan. Saking besarnya itu beratnya untuk membuka gudang hartanya. Tapi apa endingnya? Semua tahu. Sampai kita dapat di Indonesia ya, dapat ini harta, kita sebut harta karun. Padahal itu ceritanya karun kan di sana kan, di Mesir kan sana. Artinya itu menggambarkan bahwa hartanya berarti banyak sekali itu. Tapi ternyata tidak bermanfaat bagi dia kan. Makanya bukan kaya harta. Bukan kaya angka, bukan kaya angka. Tapi harusnya kaya berkah. Kaya berkah. Gitu. Berarti yang kaya, yang banyak harta belum tentu berkah. Iya, yang lebih bagus itu kaya dan berkah. Plus ya, kaya dapat lagi. Iya. Mana Abdurrahman dia bisa merasakan yang namanya abundance mindset ala Abdurrahman. Oh ya, abundance itu kan keberlimpahan. Iya. Melimpah. Nah, itu mindset, maksudnya mindset menganggap ya kayak tadi itu di prolog di depan itu, bahwa menganggap ya, rezeki itu dari Allah. Ya. Mindsetnya itu rezeki dari Allah. Dia
tidak apa namanya menjadikan harta itu sebagai tujuannya, tapi sebagai jalan apa namanya wasilahnya kan untuk dia beramal. Nah, itu jadi dia punya apa namanya mindset seperti itu, sehingga ketika cuma ditunjukkan pasar, dia sudah ya dia bisa tahu dia tidak punya ini kan beban apa-apa yang apa namanya menekan dia untuk seperti apa, tapi dia melakukan ya sebagaimana yang biasa dilakukan saja, karena memang dari awal sejak di Mekah sudah mindsetnya begitu. sudah sering melakukan Iya, maksudnya rezeki itu dari Allah. hanya menjadi wasilah saja, Iya, bukan menjadi tujuannya. bukan tujuan. Sedekah yang terbaik apakah saat kita kondisi kaya atau dalam kondisi susah? Nah, sedekah yang terbaik kondisinya ya. Iya. Kondisi yang paling bagus ya ketika memang susah. Kalau orang sudah kaya sih banyak uang, sedekah Iya. ringan dia. Ringan, iya. Maksudnya Kecil dia rasa iya, maksudnya keluar. tidak, iya, maksudnya effort tidak banyak. Ya walaupun mungkin besar nominalnya karena dia kaya, Iya. tapi effortnya tidak besar, berbeda dengan orang yang miskin dan dia sedekah. Nah, itu kan ada hadis Rasulullah ya, salah itu ada hadisnya menyampaikan bahwa sebutir kurma ya kan, yang sedekah sebutir kurma itu bernilai besar karena dia memang cuma punya itu. Artinya sudah Iya, harta maksimalnya itu ya. iya, jadi lebih bernilai karena punya lebih besar kan. Nah, dan itu sebenarnya persoalannya karena bisa seperti itu karena dia tahu bahwa dia di backing sama Allah. Nah, jadi dia kasih ini dari Allah kayak tadi konsep titipan itu kan. Dia tidak takut untuk mengeluarkan. Iya, karena dia tahu ada Allah. Ada Allah yang backing. Walaupun kondisinya lagi susah. Ya, betul. Nah, ini kan kalau sering kita sedekah, apalagi tadi yang kita sempat singgung dalam kondisi susah itu, dalam kondisi susah kita bersedekah, itu kan sering kita bersedekah itu sering kita pikirkan apa namanya, kita pikirkan timbal baliknya kan. Itu bagaimana kita bisa membedakan tentang matematika manusia versus matematika Tuhan. Oh ya, ada itu memang kasus itu kan. Yang sampai viral itu jadi kalau mau dapat 10 juta ini sedekahkan begini. Itu kayak konsep sedekah. Iya, konsep sedekah seperti itu, padahal tidak begitu berlakunya. Kalau kita hitung misalnya 10 kita kasih keluar 2 berarti tinggal 8. Ya kan? Itu matematika kita. Tapi kalau matematika Allah kan tidak begitu. Kita punya 10 terus kita kasih 2 bisa jadi 100. Dia berlipat. Ya kan, dia berlipat. Dan juga kita bayangkan harta saja kita kasih, kayak kita bisnis investasi, kita kasih masuk sekian, kita terima sekian persen. Ya enggak begitu. Matematika Allah itu kita berikan apa yang kita sedekahkan, bisa dia beralih balasannya tidak berbentuk harta, berbentuk kesehatan kan, bentuk ini apa namanya dihindarkan dari bahaya, kita punya keluarga aman saja, ya itu kan semuanya timbal balik daripada apa yang kita sedekahkan. Sedekahkan artinya kita kondisi tangan kita di atas. Bagaimana caranya membedakan hubungan tangan di atas dengan kepercayaan diri? Oh iya, jelas. Orang yang memberikan tangan di atas dia pasti percaya diri. Dia percaya diri karena tadi dia punya backingan Allah. Nah, kalau kita ini bahas dari konteks secara umum saja kan. Kalau kita sudah memberi kan kayak kita merasa sudah memiliki. Kan. Maksudnya ada, dia lebih powerful, lebih ini superior daripada yang diberi. Ini apa dari saja secara umum saja toh. Misalnya ini misalnya kita ada orang dikasih utang misalnya ya. Terus yang mengutang kan yang memberi. Nah, yang memberi ini bisa
bisa lebih superior daripada diberikan. yang diberikan utang. Yang piutang itu yang orang itu bisa ya, inferior, dia bisa malu-malu apa, tidak berani dia karena dia punya utang sama sih. Ya, saya misalnya berutang sama wah lain-lain itu beda. Tapi kalau yang punya santai ya, kalau ada santai-santai dia. Ya, dia bahkan bisa ini kamu sana karena dia memberi. Ya, tapi itu kan konteksnya umum. Ini kalau secara khusus maksudnya dia percaya diri, dia memberikan itu karena dia percaya diri bahwa apa yang diberikan itu Allah akan ganti. Sedekahkan itu Allah pasti ganti. Dia lebih percaya diri. Walaupun bukan dalam bentuk harta ya. Ya, nah itu memang harus jangan dibatasi di situ. Jadi maknanya luas ya kalau kita membandingkan tentang matematika manusia dengan matematika Tuhan, jauh ya. Ya beda lah, tidak. Ya. Kadang-kadang manusia tidak bisa sampai pikirannya di situ. Iya, itu memang masalah kita sekarang lah. Nah, bagaimana cara memulai kalau gajinya kita pas-pasan? Ya, mulai dengan apa yang kita punya. Kalau misalkan gajinya kita 1 juta, 2 juta lah per bulan. Sesuai dengan kita punya kemampuan. Misalnya, tapi maksudnya dimulai dengan kebiasaan gitu, dijadikan kebiasaan. Misalnya 5.000 per hari misalnya, atau misalnya nih. Jadi di 5.000 per hari, 5.000 per hari itu jadinya 1 bulan banyak juga. Jadi untuk bersedekah itu tidak mesti harus gaji tinggi. Iya, tidak harus besar juga. Yang gaji pas-pasan juga bisa bersedekah. Yang penting konsisten, walaupun sedikit. Iya, betul. Nah, menurut Kak Asis, bagaimana dampak sosial kalau semua masyarakat sadar tentang zakat? Luar biasa kalau zakat itu dalam dalam Al-Qur'an itu disebutkan supaya harta itu tidak berputar kepada orang-orang kaya saja. Jadi ketika disalurkan, maka ekonomi akan berjalan, berputar. Jadi harta itu tidak kepada orang kaya saja. Dan itulah yang terjadi ketika di zaman satu contoh kasus saja, Umar bin Abdul Aziz, ya, yang dimana para amil zakat itu sudah susah cari mustahik, ya, susah cari orang yang mau terima zakat karena harta orang berputar secara bagus gitu kan. Orang rajin bersedekah, zakat, tapi yang mau terima zakat ini susah ya. Saking itu karena orang mau bersedekah berarti kan dia tadi kesadarannya tinggi kan. Sehingga orang yang mau dikasih zakat justru jangan, saya mampu zakat. Dia sudah bisa ukur dirinya. Iya, saya bisa zakat. Saya justru mau berzakat ini. Ya. Kalau sekarang kan tidak begitu. Justru pura-pura miskin. Ya, dapat zakat. Supaya dapat zakat. Nah, berarti luar biasa dampaknya kalau masyarakat ini sadar tentang zakat itu. Ya itu baru satu saja kan, satu sisi saja. Saya dari sisi zakat. Kan tapi sebentar kan Islam punya banyak pos-pos lain yang bisa lebih menyejahterakan. Nah, ini Kak, sering saya dengar juga sedekah itu bisa menolak bala. Nah, itu bagaimana menurut Kak Asis? Wah, ya betul, itu betul. Bisa menolak bala ya? Iya, itu hadis Rasulullah kalau tidak salah ya. Banyak sedekah itu bisa menolak bala. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa balasan daripada apa kita punya sedekah itu tidak mesti berbentuk harta. Bisa dengan dihalanginya kita dari bala itu ya, dibelokkan bencana kan. Misalnya ketika mau ditabrak kita bisa menghindar atau dan seterusnya, itu bisa jadi itu udah balasan dari sedekah-sedekahnya kita, infak-infaknya kita punya zakat-zakatnya kita. Terbesit dalam hatinya kita kalau sedekah itu bisa buat kamar. Dan kadang sih mungkin manusiawi ya, ketika ada orang sedekah
kadang-kadang terbesit di hatinya, dia ingin dilihat, ingin ditahu. Seperti contohnya di masjid-masjid sering saya dengar. Atau di konten-konten. Di konten. Maksudnya orang bikin konten berbagi ya kan, itu. Nah, itu. Supaya ditahu kan. Iya. Nah, itu bagaimana caranya biar kita tidak pamer? Pamer itu belum tentu ria. Maksudnya bagaimana? Pamer itu belum tentu ria, artinya dipamerkan. Iya. Orang bersedekah Pamer. itu belum tentu ria. Kan ria itu kan masalah hatinya orang kan. Nggak bisa orang dia konten kan misalnya, terus bilang ini ria ini orang, nggak bisa, nggak boleh kita langsung judge orang begitu kan, belum tentu. Ya. Ada juga orang tulis hamba Allah tapi pas hamba Allah tapi di hatinya pasti ngomong saya tadi itu itu bisa jadi itu yang ria kan. Artinya ria itu memang urusan hati. Tapi kalau memang kita mau hati-hati memang artinya jangan diupload ya. Kalaupun mau diupload itu jangan hanya untuk sebagai ini syiar ya, supaya orang termotivasi ya kan, termotivasi, terinspirasi. Untuk itu, bukan untuk menunjukkan bahwa saya ini. Tapi itu memang susah ya. Tapi kalau kita mau hati-hatinya kita ya berarti memberi saja, tidak perlu dipamerkan. Apalagi sampai dijadikan sebagai konten. Iya, karena itu rawan. Walaupun tadi kita tidak boleh pastikan orang yang kontenkan sedekahnya itu ria. Ya, tapi kalau bilang pamer ya memang dia sementara pamer kan, tapi apakah itu ria belum tentu. Kita kembalikan kepada Allah saja. Allah yang tahu. Iya, dan dia kan. Dan dia. Nah, sedekah jariah buat konten kreator. Jadi kalau mau bikin konten yang sedekah. Ya jadi sedekah. Jadi sedekah jariah itu konten ilmu. Ya, konten ilmu. Itu lebih jariah karena ilmu itu menjadi salah satu sedekah jariah, amal jariah yang ketika kita meninggal masih misalnya kontennya kita ini kan ini kalau misalnya kita sudah meninggal masih ada yang nonton dan bisa terinspirasi atau misalnya dia dapatkan faedah daripada apa yang kita lakukan di konten itu walaupun kita sudah mati. Dan ini misalnya di YouTube dia bertahan sampai puluhan tahun kan, itu bisa jadi amal jariah. Jadi konten-konten yang berfaedah ilmu. Tapi bisa juga jadi dosa sebenarnya. Kalau konten-kontennya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Jadi sedekah jariah buat konten kreator tergantung isi kontennya itu. Iya. Kalau kontennya tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Iya, boleh jadi dosa jariah ya yang betul. Nah, satu pesan buat yang mau riset finansial Kak Kasis. Pesannya ya pahami konsep rezeki. Bahwa rezeki itu dari Allah. Dan Allah tidak mungkin memberikan rezeki kepada manusia itu secara zalim, artinya tertukar, tidak mungkin tertukar. Dia pasti pas sesuai porsinya, dan selama kita masih hidup rezeki itu pasti ada. Tinggal kita ikhtiar usaha sesuai dengan perintah Allah SWT dengan cara-cara yang benar. Jangan cuma cari dan jangan cuma cari tahu bagaimana dapatkan harta rezeki, tapi juga cari tahu bagaimana cara bisa kita mengeluarkan harta, menyisihkan harta dengan zakat, dengan sedekah dan seterusnya, yang itu bisa kita lebih berkah dengan harta yang kita miliki. Rahasia buat jadi kaya itu bukan dengan menggenggam terlalu erat, tapi dengan berani membuka tangan. Belajar dari Abdurrahman bin Auf. Harta itu seperti bayangan. Nah, teman-teman makin teman-teman kejar, makin dia lari. Tapi pas teman-teman jalan menuju jalan Tuhan, dia akan mengikuti di belakang teman-teman. Nah, buat teman-teman yang merasa rezekinya lagi seret atau hidupnya lagi sesak, coba teman-teman
reset dompet teman-teman hari ini. Nah, bukan cuma saldo yang diupdate, tapi sistem hati teman-teman juga harus diupdate. Nah, saya Ridwan, ini Reset the Faith. Stay deep, stay reset.